Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Sesi 1, online dan on-site service, pukul 11 siang WIB. Sesi 2, online service, pukul 19 malam WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara on-site ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yahweh sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Terima kasih untuk darah-Mu Yesus. Sekarang kami mau masuk lebih dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami tahu, ketika Roh Kudus ada, masuk ke dalam hati kami, maka Tuhan akan berikan kami kuasa. Buat Bapak Ibu yang rindu akan karunia kuasa Roh Kudus, buat Bapak Ibu yang rindu diurapi saat ini, nyatakan dengan sungguh antara kau dan Tuhan. Panggil Dia, panggil Roh Kudus, mengalir di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkarya. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Undang Roh Tuhan masuk, mengalir dalam pujian kami. Masuk lebih dalam Roh Kudus, berhembuslah, berkarya. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi. Roh Yesus, urapi. Jamaah Tuhan, jamalah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Mari kita angkat tangan lebih sungguh lagi, bukan sekedar lagu tapi penyembahan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Masuk lebih dalam, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang.
dia masuk di dalam hatimu. Rasakan. Minta kuasanya, minta karunia-Nya, minta berkat-Nya untuk menjamah kita. Mengalirlah sekarang, datang Roh Kudus. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi jamaah Tuhan. Setiap hati kami. Mengalirlah sekarang, mengalirlah, mengalirlah sekarang, mengalir Roh Kudus, mengalirlah sekarang. Antara engkau dan Tuhan, undang Dia. Kami rindu Kami rindu karena Engkau datang Tuhan. Urapi kami Tuhan, curahkan berkat-Mu Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Tercurah kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu Roh Kudus. Sembuhkan kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami panggil Engkau, jamah hati kami Roh Kudus. Coba kami satu persatu Tuhan, jangan ada yang Engkau lewatkan Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Bapa, kami rindu urapan-Mu Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan, mengalir di tempat ini Tuhan. Urapi kami Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku. terpuji. Berembus Engkau Roh Kudus. Kami undang Engkau berembus Roh Kudus di tempat ini. Berembuslah Roh Kudus di tempat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah, berembuslah
Shalom semuanya, senang kembali dalam program ibadah Minggu Kristen Sejati secara live. Kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kita sudah memuji menyembahnya, berharap sungguh pujian penyembahan yang kita berikan itu menyenangkan hatinya. Dan sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kita ada dalam rangkaian ibadah di mana tema serinya adalah mendalami perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Dan sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak semua untuk satu hati kita doa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Dan kami sudah menyembah-Mu, memuji-Mu, berharap pujian penyembahan kami ini menyenangkan hati. Kami rindu sekali hari ini dilawat untuk membuat iman kami bertumbuh dengan kebenaran-Mu. Jangan satupun kami yang Kau lalui. Berikan kami hikmat-Mu, marifat-Mu, rema daripadamu. Roh Kudus tolong kami, urapi kami, sehingga setiap perkataan yang kami dengarkan, terutama perkataan Yesus dan pemahaman kami tentang perkataan Yesus ini membuat kami semakin mengerti bagaimana kami harus menata diri, sehingga hidup kami di sisa ini bisa menyenangkan hati-Mu dan jadi berkat bagi banyak orang. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati, dan kami mau alaskan ibadah kami, dan juga sebentar kami akan dengar firman-Mu ini dalam nama yang ajaib, nama di atas segala nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, kekasih Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita buka firman Tuhan. Saat ini kita sudah masuk pada Matius 5 ayat ke-6 ya. Kemarin minggu lalu, dalam ibadah minggu lalu, kita mendalami perkataan Yesus di Matius 5 ayat 5. Dan saat ini perkataan Yesus di Matius 5 ayat 6 yang ayatnya berkata demikian. Ini sudah masuk seri ke-26 Bapak Ibu. Jadi ada 25 seri sebelumnya yang Bapak Ibu bisa ikuti. Sebab saya sedang mengeksplor perkataan Yesus mulai dari perkataan pertama dia yang kita dapatkan di Alkitab sampai nanti perkataan yang keluar dari mulut Yesus yang kita dapatkan di paling akhir ya di Alkitab kita. Ya, kita coba mendalami. Karena saya yakin, saya percaya perkataan Yesus itu punya kuasa, bukan cuma punya kuasa dalam hal supranatural, tapi juga punya kuasa untuk mengubah setiap kita. Ya. Karena dia anak Allah yang menjadi manusia, dia taat kepada Bapa, tentu pribadinya ini bisa menjadi contoh teladan buat setiap kita. Dan untuk bisa mengenal dia dengan baik, tentu hanya mengenal dia lewat perkataan dan pengajarannya. Ya, sebab kita tidak lagi bisa bertemu muka dengan Yesus di dalam kehidupan kita di dunia ini, kecuali nanti kita imani dia akan bersama dengan kita dalam keabadian. Tapi hari ini kan tidak. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka dengan dia hari ini, ya, kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan lewat Alkitab, firman Tuhan yang kita baca, kita semakin bisa mengerti dan mengenal apa yang Yesus sebenarnya mau ajarkan kepada kita. Maka saya berharap semua paham ini, mengerti ini, dan kita mendalami ya seri ke-26 ini. Yang belum mengikuti satu seri pertama sampai seri ke-25, monggo silakan ikuti dulu. Karena ini rangkaian panjang, mungkin puluhan kalau tidak bisa dibilang ratusan seri nantinya. Jadi saya berharap semuanya bersama-sama untuk terus pelan-pelan kita mendalami perkataan dan pengajaran Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Setiap kita mau menafsirkan ayat Alkitab, berkali-kali saya bilang, maka kita harus memperhatikan konteks. Dan konteks dalam Matius 5 ini adalah konteks ketika Yesus berkhotbah di bukit. Ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara kepada mereka dan mengajar mereka. Katanya, kalimatnya langsung lanjut di ayat ke-6 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Konteksnya Yesus sedang mengajar murid-muridnya dan orang-orang yang sungguh mau belajar kepadanya. Karena di bukit, tentu orang banyak itu tidak bisa mendengarkan utuh pengajaran Yesus.
Karena tentunya namanya bukit, ada spot-spot khusus di mana di titik itu tidak bisa terdengar. Dan kalaupun terdengar hanya sayup-sayup saja, karena ada angin dan faktor distorsi lainnya. Jadi yang mendengarkan perkataan Yesus ini hanya orang-orang yang duduk dekatnya. Dan orang-orang yang duduk dekatnya paling nggak ya kita bisa pahami. Itu adalah para rasul, murid-muridnya, dan juga orang-orang atau murid-murid yang ingin belajar dekat dengan Yesus. Belajar lebih dalam lagi dengan Yesus. Mungkin kelompok 70 murid, kita tidak tahu. Sedangkan orang banyak lainnya itu hanya penggembira atau simpatisan. Yang mungkin mereka belum sampai pada pemahaman bahwa Yesus adalah guru, tapi mereka mengikuti Yesus karena takjub dengan apa yang Yesus lakukan, yakni termasuk mujizat mengusir setan, mujizat menyembuhkan orang sakit, mujizat membangkitkan orang mati, dan hal-hal itu membuat mereka terpesona. Sehingga mereka mengikuti Yesus bukan karena lahir dari hati, cinta dan mau belajar, tapi karena terpesona hal-hal yang bersifat supranatural itu. Dan ini masih menjadi cerminan orang Kristen hari ini. Masih banyak orang Kristen yang tanda kutip mengikuti Yesus, tapi sebenarnya hanya ingin memuaskan rasa ingin tahunya tentang hal-hal yang wow-wow itu. Makanya ya kalau ada pelayanan yang menekankan pada mujizat, kuasa, itu pasti daya tariknya luar biasa. Dan itu memang hal yang manusiawi ya. Sejak Yesus pun itu terjadi. 5.000 orang yang mengikuti Yesus tuh nggak semuanya murid yang benar-benar mau belajar dari Yesus. Tapi mereka mengikuti Yesus mungkin saja karena tadi ketertarikannya atas mujizat supranatural yang Yesus lakukan. Ya, yang benar-benar murid-murid Yesus yang benar-benar mau mendapatkan pengajaran keluar dari mulut Yesus, ya tidak seberapa. Ya. Kalau kita baca di Alkitab kemungkinan ya baru area 70 murid-murid aja. Sebab kalau kita ngebayangin Yesus khotbah di bukit, berapa banyak sih orang yang bisa duduk di sekitarnya Yesus yang benar-benar bisa 100% mendengarkan apa yang Yesus katakan kalau mereka mau mendengar? Kan nggak banyak. Ya mungkin hanya puluhan orang saja. Kalaupun ada ratusan, ada ribuan, mereka ada di bagian bawah, dan tentu distorsi-distorsi cuaca, angin, dan lain sebagainya membuat perkataan Yesus tidak bisa sampai kepada mereka. Jadi objek dari khotbah di bukit hanya orang-orang yang memang mau menjadi murid Yesus. Maka ini pengajaran yang bagi saya sangat dalam, Bapak Ibu. Ya. Apa artinya lapar dan haus akan kehendak Allah itu, Bapak Ibu? Apa artinya kemudian kalau kita lapar dan haus akan kehendak Allah akan dipuaskan? Itu maksudnya apa? Nah, kita kembali lihat ke konteks ya. Lapar dan haus akan kehendak Allah. Dalam konteks kalimat ini yang Yesus ucapkan, Yesus sedang mengajarkan tentang pentingnya memiliki kerinduan yang mendalam dan terus-menerus akan kebenaran. Itulah konteks lapar dan haus akan kehendak Allah. Yesus kemudian menjanjikan bahwa mereka yang mencari kebenaran seperti itu, mencari kehendak Allah dengan haus dan lapar itu, akan sungguh-sungguh dipuaskan. Dipuaskan apa? Nah, ini kita nanti pelajari ya dalam slide-slide berikutnya. Ini merupakan panggilan kepada setiap pengikut Kristus untuk hidup dalam kebenaran dan dalam kehendak Allah. Jadi yang kita pelajari di awal-awal ini bahwa Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya kalau kamu punya kerinduan yang dalam akan kehendak Allah, maka kamu akan dipuaskan. Dipuaskan tentu yang dalam konteks perkalimatnya ini adalah kehendak Allah itu akan dipuaskan kepada setiap orang yang haus dan lapar mencari kehendak Allah. Dan kita tahu ya, kehendak Allah itu apa? Rancangan Allah itu apa? Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Semua perkara-perkara yang indah yang ingin Bapa, yang ingin Allah, yang ingin Yahweh berikan kepada manusia, itu akan dinikmati, ya, dipuaskan. Ya. Tentunya bukan kepada semua manusia. Kalau kita melihat pengajaran Yesus ini, hanya mereka yang lapar dan haus saja. Maka gak heran, apa kehendak Allah yang baik-baik itu nggak terjadi pada semua orang yang mengaku sekedar Kristen saja. Tapi orang yang benar-benar haus dan lapar. Haus dan lapar itu berarti apa? Rindu benar-benar menggali kebenaran firman Tuhan. Menggumuli firman Tuhan. Menemukan kebenaran yang sejati. Bukan hanya mengaminkan khotbah pendeta-pendeta saja. Bukan hanya mengikuti khotbah dari pengkhotbah-pengkhotbah saja. Tapi benar-benar menggumulinya lagi. Mendengarkan khotbah pendeta, menggumuli sharing firman Tuhan dari hamba Tuhan itu bagus sebagai pintu masuk. Berkali-kali saya bilang.
Termasuk kalau Bapak Ibu mendengarkan khotbah saya ini jangan diaminkan dulu ya. Ini hanya pintu masuk Bapak Ibu untuk bisa mengenal kebenaran lebih lagi. Jadi jadikan setiap khotbah itu hanya sebagai pintu masuk saja. Terus Bapak Ibu menggali sendiri, merenungkan lagi sendiri. Ya, nanti akan menemukan yang namanya kebenaran. Mutiara-mutiara kebenaran itu akan kita bisa temukan. Jadi saya berharap semua seperti itu ya. Saya sudah mengajar hampir 20-an tahun ini di dalam pelayanan saya selalu menekankan hal ini. Ya. Saya ingin semuanya itu benar-benar menemukan kehendak Allah, bukan karena by transfer, dari penumpangan tangan, dari dengar khotbah pendeta, tapi dari menemukan penumpangan tangan, urapan, khotbah hamba Tuhan, khotbah pendeta itu hanya pintu masuk kita saja untuk masuk ke dalam hutan rimba yang disebut dengan kebenaran sejati itu. Karena dalam hutan rimba kebenaran sejati itu kau akan menemukan banyak hal yang tidak kau pikirkan, yang tidak pernah kau dengarkan, yang tidak pernah kau lihat, yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Itu ada di sana semuanya. Ya. Dan setiap kita seharusnya bisa sampai ke sana dan menemukan hal itu agar kita semakin dikuatkan dan kita bisa menjadi pekabar-pekabar Injil, yang memberitakan kabar baik yang pernah dulu disampaikan Yesus Kristus. Kita jadi duta besarnya, penyambung lidahnya Yesus, Bapak. Nah, pengertian dalam dari lapar dan haus akan kehendak Allah ini coba kita dalami. Matius 5 ayat 6 menyatakan bahwa mereka yang memiliki keinginan mendalam, diibaratkan seperti lapar dan haus tadi dalam kalimat Yesus, untuk hidup dalam kehendak Allah akan dipuaskan. Kehendak Allah di sini bisa diartikan sebagai keadilan, kebenaran moral, spiritualitas yang sesuai dengan standarnya Allah, sesuai dengan Alkitab. Inilah yang disebut dengan kehendak Allah. Keadilan, kebenaran sejati, kebenaran moral, apalah bahasanya itu. Terus spiritualitas kita juga, yang sesuai dengan standar Alkitab, sesuai dengan standarnya Allah, itu akan dipuaskan kepada kita. Tapi pentingnya untuk kita memiliki rasa keinginan yang mendalam, rasa haus yang thirsty, yang benar-benar dahaga yang luar biasa, lapar yang benar-benar sangat lapar. Daud mengutip atau memberikan mazmurnya, menggambarkan lewat mazmurnya kepada kita dari Mazmur 42 ayat 1 sampai 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Itu jadikan sebuah syair lagu kan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ya. Sudahkah kita seperti rusa yang merindukan aliran sungai itu? Saya pernah mendalami ini belasan tahun yang lalu. Kalau kita membayangkan rusa di sini, tentu bukan rusa yang ada di Kebun Raya Bogor, bukan rusa yang ada di wilayah yang banyak airnya, tapi konteks Daud adalah rusa yang ada di wilayah padang pasir di timur tengah sana. Binatang yang langka dan sulit untuk bertahan hidup. Ya. Makanya orang-orang di sana tidak memelihara rusa. Ya. Padahal rusa itu ya dagingnya kalau dimakan relatif enak, sama enaknya dengan kambing, domba dan lembu. Ya. Rusa juga termasuk kuat kalau kita lihat di Kebun Raya Bogor. Itu pelihara beberapa rusa saja, kan dari rusa Kebun Raya Bogor itu kan pernah diberikan kepada beberapa orang gitu ya. Dan ketika mereka mempunyai satu jantan dan 2 rusa, itu bisa beranak pinak dengan cepat sekali. Tapi kenapa nggak dipelihara? Karena di padang gurun itu susah air, Bapak Ibu. Dan rusa itu butuh air. Maka rusa itu akan terus berjalan mencari air, tidak akan berhenti menetap di satu tempat sampai dia menemukan yang namanya mata air atau menemukan tepian sungai yang airnya jernih. Nah, kalau rusa ya dalam konteks di wilayah Timur Tengah sana, kelompok kawanan rusa sudah menemukan mata air, sudah menemukan sungai yang airnya jernih, maka mereka akan beranak pinak, mereka akan hidup di situ selama-lamanya, nggak akan jauh dari situ. Percayalah sama saya, karena saya juga mendapatkan informasi ini valid dari beberapa literatur yang terpercaya. Maka ketika Daud mengatakan seperti rusa yang merindukan aliran sungai,
Ini dalam konteks cerita seperti itu. Rusa itu kalau belum ketemu sungai, belum ketemu air, nggak akan berhenti. Karena percuma dia berhenti. Berhenti cuma sekedar menghilangkan rasa lelah doang. Tapi nggak bisa memuaskan dahaganya. Maka mereka lebih baik mati di perjalanan satu persatu, sampai akhirnya yang bertahan bisa menemukan sungai. Dan kalaupun hanya beberapa ekor saja yang bertahan menemukan sungai, maka mereka akan beranak pinak di situ dan bertambah banyak untuk membuat kawanan rusa itu semakin besar. Seorang percaya, kata Yesus, harus haus dan lapar akan kehendak Allah. Kehendak Allah itu ibaratkan mata air atau sungai yang airnya jernih, dan kita adalah rusa yang fokusnya harus menemukan mata air atau sungai yang airnya jernih itu. Kehendak Allah harus dibayangkan seperti itu. Kemudian juga Mazmur Daud lain mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Kemudian juga Daud dalam Mazmurnya di Mazmur 63 ayat 2 menggambarkan bahwa kerinduannya akan Tuhan, hausnya akan Tuhan itu seperti tanah yang kering, yang tiada berair, yang merindukan mendapatkan tetesan air embun atau air hujan dari langit. Tanah kering itu tak berdaya, maka dia selalu berharap sungguh dipuaskan oleh aliran-aliran atau tetesan-tetesan air yang turun dari langit. Nah, mestinya kita juga demikian, Bapak Ibu. Jadi gambaran rusa dan tanah kering itu, tanah yang tandus itu adalah gambaran kita yang mestinya merindukan kehendak Allah itu terjadi atas kita. Haus, lapar akan kehendak Allah, hingga akhirnya kita dipuaskan. Dahaga kita dipuaskan, lapar kita dipuaskan. Itulah pengertian dari perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 6 yang barusan kita baca. Nah, kemudian pengertian dalam dari kepuasan hati apa? Matius 5 ayat 6 menyatakan bahwa mereka yang memiliki keinginan mendalam diibaratkan seperti lapar dan haus untuk hidup dalam kehendak Allah. Dan itu akan dipuaskan kepada mereka. Janji kepuasan ini menunjukkan bahwa Allah akan memenuhi keinginan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenarannya. Jadi ada apresiasi Allah. Kalau kita benar-benar lapar dan haus akan kehendak Allah, maka Allah akan memberikan upah. Ya. Upahnya apa ya? Kalau kita haus dan lapar akan Dia, upahnya kita tidak haus lagi, tidak lapar lagi. Kalau yang kita hausi dan kita lapari adalah kehendak Allah, maka kehendak Allah yang limpah itu akan diterima oleh kita. Kita makan dan kita minum dengan puasnya. Dan kehendak Allah itu adalah kebenarannya. Ini bisa berarti baik kepuasan spiritual di bumi ini maupun kepuasan abadi nanti dalam kehidupan yang akan datang. Ini berefek double blessing, double berkat. Bapak Ibu mau diberkati di bumi ini dan di surga juga? Tidak. Kalau mau dua-duanya mendapatkan berkat, maka mulailah menjadi seperti rusa, tanda kutip, menjadi seperti tanah kering, tanda kutip, yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan apa? Akan air. Ya. Mazmur 34 ayat 9-11, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Yahweh, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Yahweh tidak kekurangan sesuatu pun yang baik." Kembali Daud mengimani bahwa ketika ia hidup mencari Allah, maka kepuasan sejati ia dapatkan. Ia tidak kekurangan apapun. Ya. Dikatakan orang-orang yang mencari Yahweh. Nah, saya berkata Yahweh bukan saya penganut nama Yahweh seperti yang beberapa tahun lalu populer, tidak. Saya memperkatakan Yahweh karena memang itu bahasa aslinya begitu. LAI menerjemahkan menjadi kata Tuhan, Tuhan besar, huruf besar semuanya. Dan saya termasuk tidak sepakat dengan terjemahan ini, ya. Karena Yahweh itu adalah proper name, nama diri dari Allah. Allah yang mengenalkan diri kepada Israel. Ya. Dia berkata kepada Israel lewat Musa, "Akulah Dia." Maka Musa dan orang Israel mengatakan, "Dialah Dia." Allah berkata, akulah aku. Orang Israel mengatakan, Yahweh, Dialah Dia. Jadi Bapak Ibu, kata Mazmur 34 tadi, jadilah orang-orang yang benar-benar haus, ya, akan Yahweh, mencari Yahweh dengan sungguh. Ya.
dibandingkan dengan singa-singa muda yang merana kelaparan, ya. Dan orang-orang yang percaya harus benar-benar lapar, ya. Haus akan apa? Akan Yahweh. Orang yang benar-benar mencari Yahweh dengan sungguh, ya, tidak akan kekurangan suatu pun yang baik pada dirinya. Kenapa? Karena akan diberkati dengan limpah, kepuasan sejati. Kehendak Allah yang dicarinya itu akan dicurahkan dengan blessing luar biasa kepada setiap orang yang mencarinya. Sehingga orang-orang seperti ini akan mengalami kepuasan sejati. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah lagi mengalami kekurangan apapun. Saya bilang tadi, orang yang disebut menerima kepuasan sejati itu bukan saja menerimanya di bumi ini, tapi juga nanti berefek langsung pada keabadian. Mazmur 107 ayat 9 mengatakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Perhatikan baik-baik. Jadi inilah yang disebut dengan kepuasan sejati itu. Ya. Jiwa yang dahaga akan dipuaskan, jiwa yang lapar akan dikenyangkan dengan apa? Dengan segala kebaikan. Kebaikannya bukan standar kebaikan manusia lagi. Kalau kebaikan manusia standarnya sangat subjektif. Kebaikan menurut saya belum tentu kebaikan menurut saudara. Ataupun meskipun kebaikan saya seperti kebaikan saudara, tapi levelnya ya itu berbeda. Kalau saya mungkin secara objektif level kebaikan saya 1, orang lain 2, ya. Karena masing-masing orang itu punya subjektivitas masing-masing. Tapi kebaikan yang dimaksudkan dari Mazmur 107 ayat 9 ini, kebaikan yang berasal dari Allah. Dipuaskan oleh Allah, dikenyangkan oleh Allah. Maka kebaikannya itu standar Allah. Kepuasan yakni dikenyangkan dengan segala kebaikan yang diperoleh ketika manusia ini haus dan lapar kepada Allah. Nah ini rahasia sebenarnya, rahasia diberkati. Orang itu banyak mengejar berkat, banyak berharap berkat, pengen kaya, dan lain sebagainya. Tapi kebenaran yang sejati tidak diperhatikannya. Kalau ada pendeta yang katanya bisa memberkati, maka banyak orang berbondong-bondong ke gereja itu. Tapi yang dicari adalah penumpangan tangan pendeta itu. Bukan kebenaran Allah. Bukan kehendak Allah. Yang diikuti adalah perkataan pendeta itu. Bukan perkataan yang merupakan kehendak Allah. Sehingga kalau pendeta itu khotbah di mimbar tanpa sekalipun menyinggung Alkitab, hanya bersaksi saja, hanya ngobrol saja, maafkan saya, hanya jual obat saja, orang tetap menganggapnya sebagai kebenaran. Padahal yang disebut dengan kebenaran adalah apa? Firman Allah. Kehendak Allah. Ya. Tapi orang itu mulai mudah terpesona gitu. Makanya saya bilang berkali-kali ya Bapak Ibu. Kita kalau datang ke gereja hari ini, hari Minggu, Bapak Ibu sudah ke gereja, sekarang ini bersama dengan saya di malam hari ini. Apa tujuanmu? Mencari Allah atau mencari seno? Mau mendengarkan Allah atau mendengarkan si seno ini? Kalau kau cuma hanya level mendengarkan dan mencari pendeta, ya levelmu segitu-gitu aja. Pendeta itu tidak bisa memberkatimu dengan luar biasa. Kalaupun bisa, itu berkat yang diberikannya kepada kita dari Allah, dari Bapa. Maka carilah sumbernya. Kan berkali-kali saya bilang dalam materi hari ini sudah berkali-kali saya bilang, pendeta, khotbahnya, diberkatikah saudara oleh dia, itu hanya pintu masuk saudara saja untuk memulai perjalananmu yang dalam bersama dengan Allah. Dan itu nikmat Bapak Ibu. Sehingga andai kata pendeta yang kau kagumi juga mengecewakan hatimu, kita nggak akan baperan gitu, santai aja. Karena kita sudah berada dalam apa? Dalam perjalanan yang indah bersama Allah dalam kebenaran yang sejati itu. Kita berterima kasih kepada pendeta kita, kepada orang yang mengajarkan kita soal kebenaran. Ya cuma segitu aja. Dan seorang pendeta yang sejati, itu ketika lihat orang-orang yang menjadi muridnya bisa menjadi dewasa dalam rohani, bisa menemukan kebenarannya sendiri, bisa berbagi dengan banyak orang, akan luar biasa bangga. Ya. Dia akan merasa cukup. Seperti Paulus berkali-kali kepada jemaat-jemaat yang dituliskannya, aku bahagia, aku berbangga hati, aku bersyukur memiliki kalian. Ya. Jadi sama-sama kita belajar perspektif yang benar tentang kebenaran. Ya. Nabi Yesaya juga menyuarakan hal yang sama seperti Daud. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air.
Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli. Makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi saudara, perkataan Yesus, marilah datang yang haus dan lapar, semuanya akan kupuaskan, itu bukan perkataan orisinilnya Yesus. Saya tidak sedang merendahkan Yesus atau mendowngrade Yesus, tapi ini fakta Bapak Ibu. Bahwa apa yang Yesus bagikan kepada murid-muridnya di khotbah di bukit itu, bahwa laparlah dan hauslah akan kehendak Allah, maka kamu dipuaskan. Itu meskipun kalimatnya berbeda, tapi inti sarinya, benang merahnya, kerikmanya, itu sama dengan apa yang sudah Daud katakan dalam Mazmurnya. Dan juga apa yang Yesaya katakan dalam kitabnya di Yesaya 55 ayat 1-2 yang barusan saya baca. Jadi perkataan dan pengajaran Yesus tidak bertolak belakang. Juga nggak bisa kita katakan perkataan dan pengajaran Yesus itu hal yang baru. Seolah-olah berbeda 180 derajat dari apa yang dikatakan di perjanjian lama. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita bicara mengenai firman Tuhan, firman Allah, tidak ada yang bertolak belakang antara perjanjian lama atau perjanjian baru. Kalau hari ini kita berbeda dengan orang Yahudi, kenapa Bapak Ibu? Karena point of view, karena tafsir. Kita membacanya, kita yang membacanya berbeda, bukan kitab sucinya berbeda. Perjanjian baru itu kalau Allah membuat perjanjian yang baru itu benar-benar baru, dalam artian tidak ada hubungannya sama sekali, tidak berkait sama sekali dengan perjanjian lama. Kenapa Allah mengizinkan gereja untuk juga mengadop perjanjian lama menjadi bagian dari kitab suci, dari firman Tuhan, dari Alkitab kita, orang Kristen? Allah apakah kurang sanggup Bapak Ibu? Tapi dia izinkan perjanjian lama, kitab suci orang Yahudi itu ada dalam Alkitab kita, kitab suci orang Kristen. Karena Allah ingin mengajarkan kita ada kesinambungan, ada keselarasan, ada senada, seirama. Allah yang ada di PL, bukan Allah yang berbeda dengan Allah yang di PB. Allah yang di PB bukan Allah yang bertobat. Bukan. Allah PL, Allah PB itu Allah yang sama. Dia mengekspresikan dirinya kepada orang dengan cara yang sama. Cuma dengan metode yang agak berbeda. Kenapa? Karena level manusia yang menerimanya. Perjanjian lama itu diberikan kepada orang Israel. Kalau dalam konteks Taurat, orang Israel yang baru keluar dari Mesir, yang ratusan tahun mereka sudah hilang akar rumputnya sebagai seorang keturunan Abraham. Mereka sudah hidup beberapa generasi di Mesir. Yang mereka lihat adalah penyembahan orang Mesir, yang mereka lihat adalah dewanya orang Mesir, yang mereka lihat adalah adat istiadat orang Mesir, sehingga jati diri Israel nyaris sudah tidak ada. Maka Allah mengasihi mereka karena sudah berjanji kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak, dan Yakub untuk mengeluarkan anak cucunya. Dan ketika di padang gurun itulah Allah memproses mereka, mendidik mereka. Maka cukup keras di situ. Dan dalam banyak bahasa-bahasa yang simbolik di situ. Kenapa? Ya karena memang orang Israel di zaman perjanjian lama ya masih anak-anak. Butuh simbol-simbol. Kayak zaman kita kecil dulu kan kita kalau beli mainan yang penting warna-warni, ya. Yang penting lucu, ya. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu dikasih balok-balok seperti Lego gitu yang warna-warni, tentu kita tidak tertarik. Kita kalaupun saya punya teman yang masih main Lego, ya. Itu yang udah ribet-ribet, yang bukan cuma warna tapi sudah mendetil. Kalau anak kecil dikasih gitu dibuang. Tapi anak kecil dikasih Lego yang gede-gede, yang warna-warni, sehingga kalau disusun jadi lucu. Bonekanya juga warna-warni. Orang dewasa masih ada nggak yang suka boneka? Ada, tapi perhatikan orang dewasa kalau masih menyukai boneka, bukan boneka yang warna-warni, boneka yang lebih natural. Maka di negeri-negeri di luar sana yang disurvei orang-orangnya sudah tidak lagi punya kerinduan untuk menikah gitu ya. Mereka memproduksi, ini market ini. Memproduksi apa? Ya boneka-boneka yang kulitnya, lenturnya seperti kulit bayi, bisa ada suaranya ya.
Dan mereka rawat itu dengan membelikan baju, merawat anak tapi tidak pup, tidak bau, tidak rewel. Itu bagi orang-orang yang rasionya maju, itu lebih bahagia daripada punya anak, benar-benar anak yang hidup. Ya. Saya masih ingat di zaman saya dulu Tamagotchi namanya, mainan itu. Zaman saya SMA kalau tidak salah. Jadi saya masih ingat tuh kelas 2, kelas 3 SMA tuh bawa mainan kecil-kecil gitu, seperti ini. Hari ini mungkin masih ada, tapi zaman dulu tuh udah luar biasa. Kalau sekarang jadi mainan yang jadul banget itu. Itu pakai baterai. Kita misalnya pelihara kambing, pelihara ayam, ya. Itu kita ada jam-jam ngasih makan dia, ngajak main dia, ya. Ada juga anjing dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita berhasil merawat dia, dia tumbuh menjadi anjing atau binatang yang besar. Hanya gambar 2 dimensi yang jelek sekali. Tapi itu udah membuat kita bahagia. Ada teman saya yang sudah memelihara karena satu dan lain lupa, ya. Akhirnya anjing itu sakit dan mati. Sedihnya minta ampun. Padahal bukan makhluk hidup. Jadi sebenarnya apa yang terjadi hari ini di dunia modern sana, di dunia luar sana, itu bukan hal yang baru. Kedepan nanti manusia lebih suka dengan AI, Bapak Ibu. Karena AI lebih pintar, lebih memuaskan, bisa memenuhi kepuasan emosional seseorang, daripada memiliki rekan manusia yang hidup, yang tentu bisa melukai hatinya dan lain sebagainya. Kalau AI kan bisa diatur aja. Sehingga kalau kita nonton film-film Hollywood yang fiksi-fiksi itu, AI itu tidak mungkin melukai hati. Karena sudah disetting. Yang punya tuh sukanya ini. Ya, maka jangan ngomong, nggak sukanya ini, jangan nyinggung hal ini. Ya. Maka AI itu ketika nanti sudah menjadi sesuatu yang jadi properti, setiap manusia punya AI, itu kan jadi penghibur. Penghibur yang sejati. Ya. Mungkin Roh Kudus akan tergantikan juga nanti. Yang harus kita pikirkan matang-matang nih. Karena itu godaan dan tantangan kita di masa depan. Semua hal yang disebut artificial intelligence itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa mempengaruhi umat manusia beberapa tahun ke depan. Hari ini aja sudah. Tapi beberapa tahun ke depan akan semakin masif. Kalau hari ini masih bentuknya sedikit abstrak. Tapi beberapa tahun ke depan sudah sangat solid, sangat objektif. Dalam bentuk mungkin manusia, dalam bentuk binatang. Nanti ke depan kita melihara anjing, bukan anjing benar lagi, tapi anjing artificial intelligence. Anjing yang seperti anjing hidup, tapi tidak pup, tidak makan, tidak menyusahkan kita. Tapi bisa memberikan rasa sayang, rasa kehangatan seperti anjing yang hidup. Itu bisa, jangan bilang tidak bisa. Ya. Apa yang sekarang ini terjadi misalnya pada ChatGPT, itu sesuatu yang luar biasa kalau ngomongin teks doang. Dimulai dengan mesin pencari Google. Dimulai dengan blog. Zaman tahun 90-an tuh orang nulis blog. Sekarang ini dengan ChatGPT kita bisa nanya apa saja. Saya bahkan pernah bertanya tentang kerajaan-kerajaan di Jawa yang saya pikir impossible. Ini karena yang buat kan orang-orang luar sana. Teknologi Israel, teknologi Amerika, teknologi Eropa. Saya pikir mereka tidak tahu tentang kerajaan-kerajaan Jawa. Ternyata pas saya tanya, mereka bisa menjawabnya. Jadi saya merasa ChatGPT itu bukan produk luar negeri, tapi produk Jawa. Sekarang ini kalau saya mau tahu apapun gitu ya, saya cari di ChatGPT. Baru nanti saya dalami lebih lagi secara pribadi agar pemahaman yang objektif bukan subjektif dari ChatGPT. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah karena mereka akan dipuaskan. Yesus menajamkan apa yang sudah disampaikan oleh Daud dan Yesaya seperti yang saya singgung tadi. Hal ini kembali membuktikan bahwa Yesus bukan mengajarkan hal yang baru, namun apa yang sudah diajarkan selama ini dipertajamnya dan disampaikannya dengan kuasa. Daud mungkin hanya bisa bermazmur. Yesaya mungkin cuma bisa bernubuat. Yesus mempertajam apa yang Daud dan Yesaya atau yang nabi-nabi lain di Perjanjian Lama pernah sampaikan dengan apa? Dengan kuasa. Sehingga orang-orang Yahudi berkata, ih beda ya Yesus dengan rabi-rabi kita yang lain. Dia mengajarkannya dengan kuasa. Karena sekaligus perkataannya tajam, ya,
perkataannya berwibawa, tapi Yesus juga bisa membuktikan lewat apa? Lewat perbuatan, lewat mujizat. Sehingga itu menjadi magnet ganda bagi orang-orang sehingga terhisap kepada Yesus. Yesus ingin umat pilihan Allah kembali dapat memahami kebenarannya dengan jelas sehingga dapat melakukan. Daud sudah mengingatkan lewat Mazmurnya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Tapi karena dibuat lagu, dibuat nyanyian, mungkin tidak menghipnotis atau mungkin hanya menghipnotis orang yang mendengarkannya karena alunan musik dan syair yang indah. Tapi tidak sampai pada memahami setiap syair itu punya kedalaman yang luar biasa. Yesaya mungkin juga bernubuat dengan kuasa, ya. Tapi orang Israel tidak bisa menangkapnya. Dan Yesus kembali mengulangi lagi. Yang Yesus sampaikan bukan hal yang baru. Kalau saya sudah memperhatikan, mempelajari semua perkataan Yesus, sebenarnya tidak ada perkataan yang benar-benar orisinil gitu. Ya. Sebab kalaupun Yesus berkata, itu perkataan yang dia ucapkan diperintahkan Allah. Dan Allah yang sama yang memerintahkan Yesus untuk mengatakan sesuatu itu, Allah yang juga disembah oleh nabi-nabi. Jadi kalau perkataannya itu baru, itu hanya level kosakatanya saja yang baru. Tapi kalau ngomongin kedalaman, kerikma, nggak ada bedanya apa yang disampaikan nabi-nabi di Perjanjian Lama dengan apa yang Yesus sampaikan di Perjanjian Baru. Makanya saya selalu mengatakan sejak beberapa bulan terakhir ini bahwa Alkitab itu hanya gambaran. Bapak Ibu harus menemukan kedalaman. Ya, harus mengais lebih dalam lagi. Menemukan harta karun, mutiara terpendam itu di dalam ayat-ayat teks kita. Kalau kita sudah sampai ke sana, sudah sampai level di sana, maka kita akan menemukan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ya sama. Kenapa berbeda? Karena yang menerimanya orang yang hidup di zaman berbeda. Kenapa berbeda? Karena orang yang hidup menerimanya itu punya latar belakang yang berbeda. Situasi, kondisi yang berbeda. Ketika disampaikan kepada orang yang berbeda. Maka akhirnya bahasanya pun berbeda. Makanya saya bilang, kita nggak bisa sekedar di level pengajaran saya sekarang kepada banyak orang. Kita nggak bisa menjadikan Alkitab itu sebagai perkataan yang benar-benar sebenarnya gitu. Saya selalu penganut sola scriptura kan. Apa kata Alkitab, saya lakukan. Ya, tidak. Alkitab mengatakan apa, saya lakukan. Alkitab tidak mengatakan, saya diam. Itu saya, Bapak Ibu yang sudah mengikuti saya belasan tahun tentu tahu. Berkali-kali saya ngomong begitu. Tapi di usia saya sekarang, di kedewasaan rohani saya yang sekarang, saya mengatakan bahwa iya, saya bilang yang dikatakan Alkitab itu pasti kebenaran. Alkitab berkata ya, tidak. Tapi bukan cuma kalimatnya itu, tapi kita harus temukan kedalamannya, kerikmanya. Ya. Ini ya nggak bisa dicapai oleh orang yang bahkan punya gelar teologi banyak. Ini hanya bisa dicapai kalau Bapak Ibu saya, saudara, benar-benar mau merenungkan, menggumuli Alkitab itu lebih daripada teologi yang kita dapatkan di dalam dunia akademis. Nah, tujuan Yesus mengajar agar umatnya dapat hidup kembali dalam jalan yang penuh berkat dari Allah, dari Yahweh, dari Bapa. Allah itu ya Yahweh, Yahweh itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Allah. Perhatikan konteks. Pada zaman Yesus, orang Yahudi hidup di bawah penindasan Romawi dan dalam sistem keamanan yang korup. Jadi rasa lapar dan haus akan kehendak Allah juga bisa diartikan sebagai kerinduan untuk melihat keadilan ditegakkan dan hidup dalam masyarakat yang adil dan benar. Ada konteksnya Yesus ngomong begitu. Lapar dan haus akan dipuaskan. Kenapa? Karena orang Israel yang mendengarkan pengajaran Yesus ini memang dalam situasi yang tidak terpuaskan. Yang benar-benar lagi lapar dan haus secara fisik karena mereka hidup dalam penjajahan Romawi. Yesus menyentuh mereka dengan hal-hal yang real, tapi di balik hal-hal real yang disampaikan Yesus punya kedalaman yang luar biasa. Wah, ini suhu tingkat tinggi. Ya. Semua orang bisa jadi guru. Tapi guru yang benar-benar mencerahkan muridnya ya hanya beberapa saja. Benar nggak Bapak Ibu?
Dari sekian banyak guru yang Bapak Ibu pernah dapatkan dari bangku SD, SMP, SMA, kuliah, dosen, saya yakin hanya 1-2 saja yang berkesan kepada saudara, karena hal yang dia ucapkan, hal yang diajarkan itu mind blowing gitu. Di zaman itu ketika kita nerimanya, sehingga terekam sekali. Oh iya, dia ngomong begini. Saya ingat beberapa guru saya, tapi yang benar-benar berkesan ya cuma 1-2 aja. Ya. Namun ayat ini harus juga dipahami sebagai panggilan untuk bertindak. Orang-orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah tidak boleh hanya sekedar merindukan, tapi juga harus berusaha untuk mewujudkannya dalam kehidupan mereka dan komunitas mereka. Jadi, ketika Yesus berkata haus dan lapar akan dipuaskan, haus dan lapar akan kehendak Allah akan dipuaskan, ini bukan saja orang yang haus dan lapar itu akan dipuaskan, dalam artian Tuhan akan memberikan janji yang luar biasa, tapi juga haus dan lapar itu harus diusahakan. Mencari, merindukan kehendak Allah itu harus diusahakan, diwujudkan. Rusa itu haus akan aliran sungai, air yang jernih. Tapi kalau rusa itu diam aja, nggak akan dapat itu aliran air yang sungai. Cuma sekedar aku rindu, aku haus, aku rindu, aku haus. Tapi kalau benar-benar mau menemukan aliran air yang jernih itu, rusa harus terus berjalan. Dengan hausnya dia berjalan. Dengan dahaganya justru membuat dia semangat harus menemukan mata air. Orang Kristen sejati juga demikian. Kalau cuma nyanyi, seperti rusa rindu, itu semua anak kecil juga bisa nyanyi. Tapi benar-benar menghidupi syair itu, dengan setiap hari kita benar-benar haus akan kehendak Allah. Rindu banget, lapar banget akan mendapatkan kehendak Allah. Orang seperti ini, yang usahanya luar biasa, pasti akan dipuaskan. Yesus mengajak setiap muridnya untuk terus mencari dan mendambakan kehendak Allah dalam hidup mereka. Ini bisa diartikan merenungkan firman Allah, doa, dan usaha untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya di dalam Alkitab. Jadi berusaha untuk menginspirasi lewat perkataan ini, agar mereka, murid-muridnya, mulai hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita hari ini sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Dalam konteks komunitas, Yesus mendorong orang-orang Kristen untuk membangun masyarakat yang berlandaskan kehendak Allah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, melawan ketidakadilan, memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas. Itulah tujuan komunitas Kristen itu. Kalau secara pribadi, kita diminta untuk semakin lama semakin haus akan kehendak Allah, berusaha mewujudkannya untuk konteks pribadi. Tapi sebagai komunitas Kristen, dengan kita haus dan rindu, haus dan lapar akan kehendak Allah, berarti kita mau mengusahakan agar kehendak Allah itu terjadi di komunitas kita. Di komunitas kita hanya kebenaran, keadilan. Itu ketidakadilan dilawan bersama-sama. Dan bahkan memperjuangkan orang-orang yang tertindas. Melihat ada orang yang terzolimi, kita bela, kita suarakan. Mungkin kita tidak bela fisik, tapi kita suarakan. Ya. Kita suarakan ketidakadilan itu. Saya merasa apa yang terjadi di dalam kasus pembunuhan perempuan yang namanya Vina dan kekasihnya itu rekayasa. Ya. Karena memang secara logika proses hukumnya tidak sesuai dengan prosedur. Makanya ketika mengajukan peninjauan kembali dikabulkan oleh pengadilan. Artinya aparat melakukan sesuatu yang tidak normal, tidak lazim, tidak sesuai dengan SOP, melanggar aturan. Menetapkan orang yang sama sekali tidak ada hubungannya sebagai tertuduh, terdakwa. Itu jahatnya luar biasa. Itu bagi saya ya, kalau aparat yang seperti itu, yang nangkepin orang tanpa bersalah terus dituduhkan hal-hal yang salah, sehingga orang ini terzolimi, masuk penjara, bertahun-tahun meninggalkan keluarganya, tidak bisa menghidupi keluarganya dan lain sebagainya. Ini orang seperti ini meskipun bertobat, saya rasa susah untuk diampuni. Ini lebih kejam bagi saya daripada seorang pembunuh. Kalau pembunuh itu ngebunuh begitu aja. Tapi membuat orang yang tak bersalah menderita, dan penderitaannya bukan cuma dialami oleh dia, tapi keluarganya juga. Ini kan kejamnya luar biasa. Ini seperti ada seorang induk ayam. Ya. Ini kita nggak ngomongin peternakan ya, atau apa, induk sapi, induk kambing domba, yang anaknya baru lahir,
terus ada orang ngambil untuk dijual atau disembelih, sehingga anak-anaknya tidak bisa menyusu, anak-anaknya tidak bisa mendapatkan kolostrum. Ya nggak nunggu lama, anak seperti ini akan mati. Ya. Nah, melihat hal situasi yang ketidakadilan ini, Bapak Ibu gimana? Diam apa tidak? Itu makanya saya ngomong, saya speak up di sosial media saya, paling nggak di Facebook ya. Di beberapa platform juga dalam khotbah seringkali saya singgung mengenai apa yang terjadi di rejim ini, di mana rejim yang masih berkuasa itu menjadikan anak mantu, ya, kalau cucunya udah gede juga mungkin jadi pejabat. Ini ketidakadilan, Bapak Ibu. Sebab saya berani yakin tuh anak-anaknya rejim ini, kalau diadu sama banyak anak-anak manusia-manusia yang lainnya, itu kalah jauh lah. Secara prestasi, secara akademik, pengalaman, masih banyak di luar sana yang lebih hebat. Mereka ini cuma hebat kenapa? Karena anaknya rejim, gitu aja Bapak Ibu. Ini ketidakadilan. Saya harus akui sebagai anak pejabat, punya privilege iya. Tapi mestinya tidak dibuat atau dilegalkan privilege itu untuk mengkondisikan anak ini bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Meskipun sekarang ini menjadi pejabat daerah bisa di bawah 30 tahun Bapak Ibu. Pertanyaan saya, bisa nggak itu dilakukan oleh anak-anak muda yang pinter-pinter tapi berasal dari keluarga yang bukan siapa-siapa? Nggak mungkin bisa. Batas usia yang dirubah oleh Mahkamah Agung, kalau nggak salah jadi 30 tahun ke bawah untuk jadi pejabat daerah, itu hanya untuk melegalkan anak-anak pejabat rejim, politik dinasti. Coba deh Bapak Ibu berpikir dengan objektif. Kalau alasannya, ya kan nanti kan terpilih apa tidak kan setelah pilkada. Kalau nggak mau pilih ya nggak usah pilih. Bukan masalah itunya, tapi masalah ketidakadilannya itu loh Bapak Ibu. Memang kalau sudah masuk ke pemilu, pilkada ya dipilih apa nggak itu urusan rakyat. Tapi kan nggak semua rakyat kita tuh masih sudah pintar, sudah cerdik gitu loh Bapak Ibu. Kayak sekarang menantunya rejim ini di Medan mau jadi gubernur Sumatera Utara. Semua partai pendukung pemerintah pro. Karena apa? Ya karena dikuasai rejim ini. Dan kemudian yang meneruskan pemerintahan ini juga anaknya rejim ini. Presidennya juga bagian dari rejim ini. Partai-partai itu berkepentingan untuk memberikan kemulusan. Supaya apa? Ya supaya nanti dapat jatah kursi menteri juga di pemerintahan berikutnya kan? Kan begitu logikanya. Politik kan begitu. Padahal si sang menantu kalau kita tanya sama orang-orang yang di Medan sana sebagai wali kota satu periode, ada prestasi yang wow nggak? Biasa aja gitu. Cuma menang teriak-teriak dan menang nama menantu presiden aja. Ini yang harus disuarakan. Makanya saya tuh kalau gini gemes Bapak. Bukan masalah benci apa tidak bencinya. Tapi melihat ketidakadilan tuh saya nggak bisa tuh. Saya terganggu gitu. Maka baca apapun yang bersifat ketidakadilan, ya sampai ngomongin tadi yang pembunuhan si Vina di Cirebon itu kan juga sesuatu yang terjadi pada orang biasa, tapi ketidakadilan terjadi di situ. Aparat yang bermain juga ya aparat lokal Cirebon aja, nggak ada hubungannya dengan saya kan. Pokoknya kita kalau melihat ketidakadilan kita harus bersuara, ya, karena itu bagian dari tugas tanggung jawab kita untuk lapar dan haus akan kehendak Allah. Bagaimana mungkin kita lapar dan haus akan kehendak Allah, mau mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran, tapi melihat ketidakbenaran, ketidakadilan terjadi di sekitar kita, kita diam saja. Meskipun kita tidak bisa berbuat lebih, paling nggak kita speak up. Sehingga kalau ada 1-2 orang teman kita, mereka tahu posisi kita di mana. Dan kalau mereka mendengarkan kita, mereka mengambil posisi juga. Mereka speak up juga. Akhirnya yang speak up ada 2-3 orang. Bermultiplikasi jadi 6, 12, 24. Wah, Bapak Ibu. Ini kalau gerakan berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak ini terjadi, maka bumi ini akan damai luar biasa. Lapar dan haus akan kebenaran juga diartikan sebagai kerinduan mendalam akan Allah sendiri, sumber segala yang disebut kehendak Allah atau kebenaran.
Inilah panggilan untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Allah, dengan Yahweh, dengan Bapa. Matius 5 ayat 6 mengajarkan tentang pentingnya memiliki kerinduan yang mendalam dan terus-menerus untuk hidup dalam kehendak Allah. Dan Allah menjanjikan bahwa mereka mencari kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh akan dipuaskan. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kebenaran, baik secara pribadi maupun dalam komunitas. Menunjukkan bahwa Allah akan memenuhi dan memuaskan kerinduan itu. Luar biasa, Bapak Ibu. Dikerjakan secara pribadi dan juga secara komunitas. Jika sudah di sini, maka kita bukan saja mengalami kepuasan sejati di bumi ini, tetapi juga nanti dalam keabadian. Yohanes 4 ayat 14. Tapi siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya. Berarti kan sudah dipuaskan kan? Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Jadi yang dipuaskan itu bukan bicara mengenai dipuaskan di bumi ini, tapi selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air yang di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Bayangin, kalau orang haus akan kehendak Allah, maka dia akan dipuaskan. Dia akan menerima air dari Allah yang bisa dinikmati bukan cuma di bumi tapi selama-lamanya. Sebab air yang dia minum itu akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang akan terus menerus memancar keluar sampai pada ke dalam kekekalan. Luar biasa. Wah, kalau didalami luar biasa. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Selama-lamanya. Jadi dipuaskan itu, kepuasan sejati itu, bersifat bukan saja temporary, but everlasting. Selama-lamanya. Maka kepuasan yang diperoleh bersifat abadi, Bapak Ibu. Bersifat abadi. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala mata air dari mata mereka. Wahyu 7 ayat 16-17. Ini adalah sesuatu yang kalau diputuskan, diikuti, sesuatu yang sangat bijaksana. Seperti peribahasa sekali menyela minum air. Kalau kita lapar dan haus akan kehendak Allah, dan kita mengusahakan diri kita untuk benar-benar mencari kehendak Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan dipuaskan. Dipuaskannya bukan cuma di bumi. Kita akan diberikan air dan diberikan makanan tadi. Air dan roti tadi. Tapi air dan roti yang kalau kita makan dari Allah, kalau kita mencarinya, itu akan menjadi air, sumber mata air. Ya, ladang yang produktif dalam diri kita. Sehingga kepuasannya itu bukan terjadi ketika kita makan, tapi selama-lamanya, bayangin. Kepuasan sejatinya bersifat kekal. Seperti yang kita baca dalam kitab Wahyu ini. Akan terjadi juga nanti di sepanjang keabadian. Jadi kepuasan sejati yang dijanjikan dalam Matius 5 ayat 6 bersifat abadi. Mencakup baik kepuasan di dunia ini maupun kepuasan di kehidupan yang akan datang. Yesus menunjukkan bagaimana Allah akan memenuhi segala keinginan mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenarannya dengan memberikan berkat dan kebaikan dalam kehidupan saat ini, serta janji akan kepuasan dan kebahagiaan abadi di hadapannya di kehidupan yang akan datang. Wow. Masih bilang rugi mencari dengan sungguh kehendak Allah? Maafkan saya, justru orang yang tidak bijaksana cenderung bodoh lah. Yang ketika sudah membaca, mendengarkan ini, tidak mau mengusahakan dirinya, sungguh-sungguh lapar dan haus akan kehendak Allah. Tidak mau mencari sungguh-sungguh yang namanya kehendak Allah itu. Akhirnya dia terus kelaparan, kehausan di bumi ini, dan itu akan berlanjut juga dalam kekekalan. Tapi kalau Bapak Ibu ketika mendengarkan firman ini, Bapak Ibu merenungkan kembali, ditambahkan rema dari Roh Kudus, Bapak Ibu melakukannya, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang benar-benar akan dipuaskan, mengalami kepuasan sejati. Karena kalau kita haus akan kehendak Allah, kita akan terima air yang merupakan kehendak Allah itu. Kalau kita lapar akan kehendak Allah, kita akan diberikan roti yang merupakan kehendak Allah itu. Dan air dan roti yang kita makan itu akan menjadi mata air dan sumber ladang yang luar biasa dalam diri kita. Yang akan memancar senantiasa, menghasilkan semata-mata, panen terus lama-lamanya, sampai kepada kekekalan. Maka jadilah lapar dan haus akan kehendak Allah. Mulai kapan? Mulai saat ini.
Haleluya. Semoga semuanya paham, mengerti, dan menjalankannya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menjadi member dari DWBSD, ya. Hanya sekitar 50.000 per bulan. Setiap hari saya akan bagikan materi yang dalam yang tidak akan saya bagikan secara umum, ya. Ada program meditasi batin, ya. Ini kita bahas tema-tema dan ayat-ayat yang memang sulit dipahami. Ada seri akhir zaman, ada sekolah Alkitab kita, ada program semedi, ya, seni mengasihi diri, yakni membahas semua hal tentang diri manusia dalam perspektif Alkitab tentunya. Dan juga ada ngobrol santai yang membahas topik-topik yang lagi viral, yang lagi hangat dalam perspektif Kristen tentunya. Kemudian juga ada program ke Israel, ya, Bapak Ibu yang ada waktu di September nanti, ya, mumpung belum di closing, ya, tinggal beberapa minggu lagi akan di close, ya. Bapak Ibu kalau mau ikut bisa segera mendaftar, ya, kepada nomor-nomor yang ada, bilang mendapatkan informasi dari The Way, maka Bapak Ibu nanti akan bersama-sama saya gitu, ya, supaya kita bisa spiritual journey di sana nanti, ya. Oke, jadi itu yang dari saya, dan semoga semuanya diberkati, dan saya mengajak kita untuk satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat segala kemurahan-Mu, Bapa. Kami berdoa, kami percaya bahwa kami akan ditolong oleh Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan sebagai ucapan syukur kami bahwa kami sudah diingatkan untuk menjadi orang yang lapar dan haus, kami memberikan persembahan kami. Tuhan, kami mau berikan dengan motivasi yang benar. Sebagai rekan sekerja dalam pelayanan, kami ingin mendukung pelayanan The Way BSD. Doa agar persembahan kami ini diberkati Tuhan. Dan khusus hari ini, persembahan kami ini juga kami akan dedikasikan untuk mendukung pelayanan The Way, di mana bulan Agustus nanti kami akan berusaha untuk dalam ibadah minggu live streaming di semua platform media sosial yang ada. Maka persembahan yang terkumpul di minggu ini akan digunakan untuk program itu. Bagi semuanya juga yang ikut ambil bagian diberkati luar biasa. Kami memberikan dengan tulus, Bapak, dengan sukacita, berharap sungguh persembahan kami jadi rupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan memberi, dan percayalah setiap yang kau tabur itu yang kau tuai. Ukuran yang dipakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Silakan memberi dengan sukacita, dengan rela hati, dengan ucapan syukur sebagai tanda kau berbakti kepada Allah. Haleluya. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan segenap hati kan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, kan ku berikan tubuh, roh, dan jiwaku. Di atas mezbamu kan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku kan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku jadi dupa yang harum menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Bapak Ibu, saya mengajak semua saudara untuk ikut ambil bagian juga mendukung pelayanan The Way ini, ya. Kalau gereja lain itu bentuk pelayanan misinya adalah
mendirikan cabang-cabang gereja yang baru. Tapi kalau di The Way, ya bagi saya mendirikan cabang gereja yang baru itu tidak lagi menjadi sesuatu yang wow gitu. Kenapa? Karena gereja sudah cukup banyak. Ya, jadi pelayanan yang dikembangkan The Way dalam menjalankan misi amanat agung dan mengajar ini adalah lewat media sosial, lewat platform-platform yang ada. Nah, untuk itu kami mau mengusahakan sebuah satu komputer yang lebih bagus, lebih canggih lagi, supaya bisa mengakomodir nanti ibadah live streaming di hari Minggu, terutama ya, itu bisa di-share ke semua platform media sosial. Dan untuk itu kami mendedikasikan ya persembahan hari Minggu ini untuk program itu ya, untuk mengusahakan agar di Agustus awal, di 2 minggu lagi kita bisa live streaming di semua platform media sosial di ibadah hari Minggu Raya ya, di ibadah Minggu Sejati. Maka Bapak Ibu yang memberikan persembahan di hari Minggu ini semuanya akan didedikasikan untuk itu. Dan kalau Bapak Ibu tergerak untuk menabur lebih lagi ya, silakan dengan nomor rekening gereja yang ada, juga dengan QRIS tadi, Bapak Ibu bisa menabur lebih lagi mendukung pengadaan satu set perangkat komputer ini ya, yang harganya juga tidak murah ya. Itu cukup besar juga ya. Bapak Ibu ambil bagian, bukan masalah nominal tapi ikut ambil bagian gitu ya. Karena kan perintah untuk pergi jadikanlah segala muridku itu kan diberikan kepada semua kita orang Kristen. Jadi ambil bagian. Saya tidak mikirin soal jumlah nominalnya, tapi menabur dengan sukacita, ikut ambil bagian. Cuma mohon kalau Bapak Ibu memang mau menabur lebih lagi untuk program ini, di angka nominal yang Bapak Ibu transfer ke nomor rekening gereja dan juga di QRIS gereja itu diakhiri dengan angka 1 gitu. Misalnya mau menabur 10.000 jadi 10.001, ya 100.000 100.001 gitu. Jadi dengan angka 1 di belakang nominal saudara itu kami tahu bahwa Bapak Ibu memang ingin menabur khusus untuk program ini. Jadi di ulang tahun The Way di Agustus nanti kita akan live Minggu itu di semua platform. Selama ini kan hanya YouTube dan juga Facebook ya. Ya, semoga nanti bisa ke Instagram dan TikTok, dan komputer yang ada sekarang ini belum memungkinkan ya. Sudah cukup ketinggalan karena sudah dipakai kita di gereja tempat kita sekarang sudah hampir 5 tahun, jadi mesti di-upgrade dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Kalau komputernya dirubah ya sama aja, mendingan buat baru gitu. Jadi saya sudah bertanya dengan Bapak yang ahli di situ ya, kita akan mengusahakan yang baru, dan saya mengajak semua ya untuk ambil bagian, menabur sesukacita saudara untuk ambil bagian dalam pekabaran Injil. Ya, kalau Bapak Ibu diberkati lewat pengajaran-pengajaran dari The Way, ikut ambil bagian supaya kedepannya Bapak Ibu ada saham lah ya. Sebab meskipun kami yang melakukan pelayanan, tapi tentu sorga tahu ya, kami bisa begini karena didukung oleh siapa? Didukung oleh Bapak Ibu. Jadi sama-sama apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau The Way bisa mempertobatkan satu orang, ada andil bagian kita di situ. Sehingga ketika surga bersorak-sorai karena satu orang bertobat, ada berkat kita juga di situ ya. Meskipun kecil tapi paling nggak ada. Ya, sama-sama yuk kita bekerja sama. Saya tidak memaksa, saya tidak pernah mengkondisikan orang untuk menabur dengan terpaksa. Saya hanya membuka ya kesempatan Bapak Ibu untuk sama-sama ambil bagian dalam program ini. Jadi makanya saya bilang bukan masalah nominal, tapi kebersamaannya. Ikut ambil bagiannya. Supaya program ini menjadi program bersama, pelayanan The Way ke depan program pelayanan bersama. Meskipun kami di ujung tombaknya, tapi ada Bapak Ibu yang ikut ambil bagian mensupport pelayanan ini. Itu ya saudara ya. Semoga didukung, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dihubungi nomor WhatsApp yang ada, nanti pasti akan dijawab. Kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami yang khusus persembahan minggu ini akan dialokasikan, didedikasikan untuk mendukung pengadaan satu unit komputer set yang baru untuk program live streaming agar bisa diakses dan bisa kami upload live streamingnya di seluruh platform media sosial yang ada. Doa agar bisa kami siapkan semua komputer itu di minggu ini atau di akhir Juli ini, sehingga di awal Agustus kami sudah bisa mengadakannya dengan live streaming di hari Minggu. Berkati hamba-hambamu, rekan-rekan sekerja yang mendukung pelayanan ini dengan taburan mereka. Doa sungguh apa yang mereka tabur itu yang mereka tuai. Makasih buat segalanya, buat kasih-Mu, kami diajar kebenaran, dan
Kami berkati semua gereja-gereja yang ada di dunia ini, terutama di Indonesia. Kami berkati juga pemerintahan kami. Kami berdoa agar terus dalam kasih Tuhan, sehingga mereka yang jadi pemerintah, jadi penguasa, bisa bertindak adil dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus Allah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik darinya. Seperti Allah Adonai Elohim Yahweh memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Berkat yang sama kita terima dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kita akan diberkati jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik nggak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Dan biarlah mulai malam hari ini, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis mesra yang intim dengan Roh Kudus selalu menyertaimu, menyertaiku juga, menyertai keluargaku, keluargamu juga. Mulai malam hari ini sampai nanti Maranatha, ketika kita semua dijemput di awan-awan kemuliaan dan menyongsong Yesus di angkasa yang membawa kita masuk ke dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, tempat kita bersama dengannya dalam keabadian. Yang diberkati yang percaya katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, selamat malam, selamat istirahat, dan percayalah kalau kita memulai minggu yang baru dengan mencari Tuhan, bersyukur kepada Bapa di surga juga, dan mencari kebenarannya, maka itu artinya kau sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tergenapilah janjinya bahwa semuanya akan ditambahkan. Maka saya berdoa sungguh, panjang minggu yang akan kita jalani ke depan ini dari Senin sampai Sabtu, kau dan keluarga akan diberkati luar biasa. Menikmati kesejahteraan lahir dan batin yang berlimpah-limpah. Dan jangan lupa, kalau sudah diberkati seperti itu, jadi berkat bagi yang lainnya. Sampai jumpa, dan God bless you all.